Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul hayyul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul hayyul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين مجيب السائلين. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Muharram pada Jumat yang kedua. Ya. Hari ini tepatnya ada 8 Muharram 1447 Hijriah. Dan puncak bulan Muharram itu ada di 10 Muharram. Di 10 Muharram 1447 Hijriah. Berbahagia kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita menikmati Jumat bulan Muharram ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Muharram, dengan kemuliaan hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita hidayah dari hidayah yang telah ada, dan menambah amal salih dari amal salih yang telah kita lakukan, dan meridai setiap langkah-langkah kita. Karena memang peristiwa-peristiwa besar itu sangat banyak terjadi di bulan Muharram. Khususnya adalah di 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu adalah menjadi satu ikon pertolongan setinggi-tingginya yang Allah telah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya dan umat Nabi Muhammad setelahnya. Oleh sebab itu, dengan kita berkhidmat, ya kan, kepada waktu yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan coba isi apa yang menjadi keutamaan dari 10 Muharram. Yang sama-sama kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini menjadi bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab menetapkan bahwa bulan Muharram itu adalah menjadi penanggalan kalender Hijriah, tahun barunya Islam, yang bersamaan dengan peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini pun ketika kita napak tilas peristiwa bersejarah pada masa lalu, ini akan menjadi satu ibrah dan keyakinan yang sangat kuat. Sebesar apapun derita, ujian, cobaan, insya Allah dengan hakul yakin Allah akan menolong kita. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah akan selalu bersama orang-orang beriman yang meyakini pertolongan Allah datang. Kita lihat bahwa 10 Muharram adalah hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Maka ini menjadi satu sunnah yang sangat diberatkan di dalam agama kita untuk kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan lihat dulu beberapa sejarah yang terjadi di 10 Muharram. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam, Nabi Adam alaihissalam
dari surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Di kalau ada doa dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Ini hanya sebagai ibrah saja. Karena nabi-nabi itu semuanya dimuliakan oleh Allah. Untuk mewujudkan bumi yang begitu luas ini dengan jumlah generasi manusia, maka Allah menurunkan dengan kudrah dan iradah Allah melalui sebab Nabi Adam memakan buah khuldi. Maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk hidup di atas permukaan bumi ini selama 40 tahun kurang lebih, ya. Kalau kita lihat, berjumpalah di Jabal Rahmah, berjumpalah di tempat Arafah kalau kita melaksanakan ibadah haji. Maka ketika itu menjadi satu monumen yang sangat utama diterimanya Nabi Adam itu taubatnya kepada Allah itu di 10 Muharram. Nah, ini juga menjadi satu landasan kepada kita yang punya keyakinan yang kuat terhadap rahman dan rahimnya Allah. Dengan dosa kita yang teramat banyak, 10 Muharram ini adalah hari pengampunan. Ya, hari pengampunan. Makanya apa yang kita ucapkan di 10 Muharram? Memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Jadi jika dosa-dosa kita atas diri kita, sebab diri kita, maka kita ulang-ulang kembali ya istighfar kita dengan berbagai macam variasi istighfar. Ya, jadi kita bisa mengatakan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tentu pemahaman doa ini bervariasi sesuai dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi mungkin seumur hidup kita dulu, baru sekarang kita istiqomah di majlis taklim. Seumur hidup kita dulu, mungkin baru 10 tahun lalu kita menutup aurat. Mungkin dari sekian lama baru sekarang tekun untuk belajar baca Al-Quran. Kan masing-masing ya, Bu? Masing-masing. Maka ketika kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Engkau yang Maha hidup, Engkau yang Maha berdiri sendiri. Aku telah menganiaya diriku ya Allah dengan aniaya yang sangat banyak. Kalau Nabi Adam dosanya hanya satu saja, memakan buah khuldi. Tapi dosa kita teramat banyak, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa diri kita, bahwa sakwa sangka kita banyak sekali. Makanya ini sesuai dengan variasi kita masing-masing lah, sesuai keadaan kita masing-masing. Coba bayangkan Ibu, ketika misalnya umur 17 tahun dulu Allah panggil kita, apa jadinya kita? Masihkah kita, sudahkah kita seperti ini? Duduk di majlis-majlis ilmu, tekun duduk, ya, umur 17 tahun. Ya kan Bu? Apakah sudah tertutup rapi aurat-aurat kita? Apakah sholat-sholat fardu kita juga sudah bagus? Apakah sudah ada sholat-sholat sunnah kita? Apakah kita katakan sholat malam kita sudah menjadi istiqomah atau tidak? Kita mendidik, membesarkan anak. Bagi kita yang masih mungkin ketika berkeluarga, pasangan muda, adakah kita baik-baik saja? Adakah membantah dengan suami dan seterusnya? Ini kita ingat-ingat. Tapi diberi waktu sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi rahmat untuk kita. Karena kita diberi waktu. Makanya ketika kita diberi waktu oleh Allah, ya Allah, izinkan aku ya Allah mengulang-ulang pertaubatanku kepadamu. Izinkan aku mengulang-ulang sujudku kepadamu ya Allah. Makanya kita lihat Bu ya, di dalam surah Muzammil, Allah memerintahkan qumil laila illa qalila. Ambillah sebahagian malam untuk engkau bersujud kepada Allah. Nanti ditanya lagi, sebahagian malam itu setengahnya atau setengah daripada malam, sebahagiannya ya, setengahnya, seperduanya, seperempatnya, atau sedikit daripada malam. Tapi nanti dari tahapan-tahapan itu maka dikatakan apa? Lailan tawilan, sepanjang malam. Jadi ada manusia yang ketika dia mengibadahi Allah di malam hari, bangun jam 4:30, sholat 2 rakaat, setelah itu dia berzikir. Ada yang bangun jam 1:30 malam, jam 2:30 malam, maka dia tahajud, kemudian dia baca Quran, dia beristighfar dan seterusnya.
Tapi nanti ada sebahagian udah jam 5 kurang 15 baru dia bangun salat 2 rakaat udah masuk waktu subuh. Tapi nanti ada sebahagian manusia dengan proses yang panjang, maka dia bangun bisa jadi jam setengah 3, lalu dia sholat 2 rakaat, sambung lagi 2 rakaat, sambung lagi, sambung witir, lalu dia murojaah untuk dia tadabbur Al-Quran, lalu setelah itu dia beristighfar sebelum subuh. Lailan tawil, sepanjang atau malam yang panjang. Lailan tawilah, nafil. Dia berkhidmat di malam itu untuk terus memperbanyak sujudnya, berharap kepada Allah dosa-dosa yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyalah sama diri kita udah kategori yang mana? Apakah sedikit, apakah setengah daripada malam? Ya kan? Apakah sebahagian daripada malam? Apakah seperempat daripada malam? Ya kan, Bu? Atau sepanjang malam? Dan biasanya orang sepanjang malam itu adalah Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Pada rahmat Allah itu bukan hanya di Lailatul Qadar, di semua malam. Karena setiap malam Allah turun ke langit dunia dengan pemahaman yang benar bahwa Allah mengijabah doa-doa hamba. Nah, sahabat sekalian, disinilah kita lihat bahwa ketika 10 Muharram perlindungan, pertolongan Allah itu terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Tentunya dengan waktu kita nggak bisa ceritakan semua. Saya ambil satu saja adalah contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalamullah itu diberi pertolongan oleh Allah 10 Muharram. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Dari mana kita tahu cerita itu semua? Ini berkah yang luar biasa. Dengan hujjah Al-Quranul Karim, coba kita buka agar kita ketika mengkaji bahwa informasi Al-Quran itu luar biasa. Informasi Al-Quran diberitahukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW untuk kita pelajari, maka ini menjadi sejarah, yang sejarah ini menjadi faktual, menjadi fakta sejarah yang bisa dijelaskan dan menjadi satu keajaiban, mukjizat untuk Nabi dan Rasul. Kita lihat, Allah jelaskan itu dalam surah Toha. Surah berapa, Bu? Allah jelaskan dalam surah Toha. Surah Toha itu adalah surah ke-20 ayat 77. Cerita tentang Nabi Musa semua kita sudah tahu. Diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Tapi di surah berapa, ayat berapa, kadang kita nggak tahu. Nah, ini mau saya katakan bahwa sumber otentik ya yang diberikan Allah kepada Nabiullah mulia Muhammad SAW, lalu kita pelajari, semakin yakin pertolongan Allah itu datang, dan pertolongan itu akan datang kepada siapa saja yang meyakini dengan benar pertolongan Allah. Di kita pun akan mendapat pertolongan kalau kita yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa. Jadi kita lihat dikatakan oleh Allah, walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Apa kata Allah? Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu bersama hamba-hambamu, Bani Israel, pada malam hari, ya Bu ya, pada malam hari, dan pukullah, apa yang dipukul? Tongkat. Tongkatnya Musa pukullah, maka pukullah tongkatmu, maka ketika dipukul tongkat itu, maka keringlah laut. Ini luar biasa nggak Bu? Ya kan, luar biasa apa nggak nih? Maka Allah lah yang memerintahkan Musa. Jadi bukan diri Musa. Ingat Bu, bukan Nabi Musa mau jalan sendiri. Itu adalah Allah yang perintahkan kepada Nabi Musa. Nanti kecil-kecilnya kita kepada orang-orang beriman yang diilhamkan. Semoga Allah ilhamkan kita. Jika ada satu keadaan, lalu keadaan itu kita udah nggak tahu buat apa. Kalau kita orang beriman kepada Allah, nanti Allah ilhamkan kita melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah. Itu maunah, ilham, maunah, pertolongan Allah. Pernah Ibu misalnya anak sakit perut, lalu Ibu nggak tahu buat apa, setelah itu Ibu langsung ambil kunci mobil, langsung bawa langsung ke rumah sakit ada. Itu kecil-kecilnya diilhamkan oleh Allah. Kalau nggak diilhamkan, dia duduk, dia menangis, nggak tahu buat apa ada.
Ini Nabi ya, nggak sama kita. Tapi nanti ke bawahnya itu namanya ilham. Yang diilhamkan oleh berpikir cerdas, berpikir benar. Nggak cukup cerdas, tapi berpikir benar. Maka ketika Nabi Musa dalam kejaran Firaun, ya, yang doanya sama-sama kita sudah tahu, ya, bahwa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Maka prajurit-prajurit itu mengatakan bahwa, hai Musa, ini bagaimana? Itu Fir'aun sudah di belakang. Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi Musa mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberi keadaan ini. Apa keadaan ini? Fir'aun sudah berada di belakang yang siap menebas kepala Nabi Musa. Kalamullah. Lalu Allah mengatakan, walaqad auhayna ila Musa. Wahai Musa, pergilah, berjalanlah engkau di malam hari, pukulkan tongkatmu. Maka ketika engkau pukulkan tongkatmu, ketika sudah di depannya laut, maka laut itu menjadi terbelah dan kering dan bisa berjalan. Janganlah engkau takut, kata Allah. Fil bahri yabasa. Janganlah engkau takut, la takhaf, raka dan apa? Darakan wala nakhsha wala takhsha. Janganlah engkau takut, engkau tidak akan terkejar. Ini luar biasa nggak? Masuk ke dalam dirinya Musa dengan wahyu yang Allah turunkan ini. Pergilah, berlarilah pada malam hari. Kemudian setelah itu bawalah semua kaummu dan engkau pukulkan tongkatmu. Setelah engkau pukulkan, engkau pastikan engkau tidak akan terkejar. Oleh siapa? Oleh Fir'aun laknatullah. Dan itu benar adanya dan hari ini bisa dibuktikan. Keselamatan daripada Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun yang Allah tenggelamkan. Lalu setelah itu bahwa Fir'aun sekarang masih ada itu di museum di kota Mesir. Dan itu diabadikan sebagai orang yang menuhankan dirinya sebagai ikon orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi kapan? Ini 10 Muharram. Jarak Nabi Musa dengan Rasulullah berapa tahun? Kan begitu jauh. Tetapi dengan wahyu Al-Quranul Karim ini diberitahu oleh Allah kepada Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya menjadi yakinlah kita bahwa dulu pada masa lalu hiduplah seorang Nabi yang disebut dengan Nabi Musa dan ketika dalam masa pedihnya, dalam masa perjuangan dakwahnya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca doa Allah malakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak mengeluh ya Allah. Gitu ya. Aku tidak mengeluh ya Allah. Nah, gitu. Tapi kalau kita nggak baca itu, pasti kita akan mengeluh. Kalau kita memuji Allah dalam kondisi kita diberi rezeki, itu wajar dan sangat wajar sekali. Dan kurang wajar kalau dapat rezeki nggak kita bilang alhamdulillah. Tapi ketika ada ujian, cobaan yang berat, lalu kita mengatakan segala puji bagimu dan ini pun baik bagiku, itu hebat enggak? Kalau nggak ada keyakinan dalam dada kita itu nggak ada, itu nggak ada. Itu harus ada keyakinan dalam diri kita. Makanya saya katakan kemarin apa Bu? Sakit kita, jadikanlah sakit itu wasilah surga kita. Kaya kita, jadilah kaya itu menjadi wasilah surga kita. Ya kan? Masa sibuk kita, jadikanlah masa sibuk kita juga wasilah surganya kita. Lapang kita kayak begini, jadikanlah lapang kita juga wasilah surganya kita. Macam mana? Dengan lapang ini kita mengaji. Dengan sempit pun kita mengaji. Gitu kan? Dengan sehatnya kita pun mengaji. Dengan sakit pun kita juga mengaji. Untuk apa? Untuk tambah hidayah dari hidayah yang telah ada. Karena kita memang sudah diberi hidayah oleh Allah. Ibu kita telah Islam, ayah kita telah Islam, maka kita lahir menjadi seorang Muslim. Tapi hidayah itu akan terus dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tambah, supaya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya di akhir kehidupan kita betul-betul menjadi Muslim. Nah, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa, maka itulah keyakinan yang besar bahwa pertolongan Allah datang. Ingat ya, pertolongan Allah itu datang. Itulah pertolongan Allah. Kenapa? Nggak akan mungkin dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada manusia yang bisa membelah laut. Betul nggak?
Kemanapun kita pergi, tidak ada manusia belah. Dan di sini dikatakan apa? Ketika laut itu terbelah, laut itu kering dan dijadikan jalan oleh Allah. Dan ketika itu jalanlah engkau wahai Musa tanpa dengan rasa takut dan engkau tidak akan terkejar. Ini masuk dalam diri Nabi Musa bahwasanya dia akan diselamatkan oleh Allah, dan memang kenyataannya demikian. Maka berjalanlah dia bersama dengan kaumnya, maka di ujung jalan barulah setelah itu Firaun mengikuti dan Firaun tenggelam di dalam. Dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini tentunya bukan sekedar bacaan. Ini adalah wasilah ilmu dan hidayah. Maka kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan hidayah ya Allah kepada Nabi Musa dengan keyakinan yang sangat kuat, berikanlah kepadaku ya Allah keyakinan yang dalam, wa yaqinan shadiqan. Keyakinan yang benar akan Islam ini. Itu kapan terjadi, Bu? 10 Muharram. Ya kan? Tapi bukan 10 Muharram 1447 Hijriah. Tapi 10 Muharram dulu. Kapan kita tahu ini? Dikabarkan dari Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika kita gali Al-Qur'an, ini menjadi sebab hidayah bertambah-tambah dari hidayah yang telah ada. Ya, nanti kita baca lagi tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam juga diselamatkan ketika dia di penjara, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ketika 10 Muharram. Ketika Nabi Yusuf di penjara, bahwasanya bersama ketika itu digoda oleh seorang istri dari seorang raja, Abdul Aziz, ya kan? Bahwasanya dia mengganggu istrinya. Tapi apa terjadi? Bukan demikian. Maka beliau kena fitnah. Makanya jika ada koyak di depan, maka siapa yang salah? Jika bajunya koyak di belakang, siapa yang salah? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ternyata yang benar itu adalah bahwa Nabi Yusuf tidak mengganggu Zulaikha. Tapi Zulaikha lah yang menggoda Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya nafsuku juga cenderung, tapi nafsuku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyelamatkan dia. Dan ternyata benar bahwa Nabi Yusuf itu tidak mengganggu Zulaikha. Makanya apa kata Abdul Aziz pada ayat selanjutnya? Sungguh besar daripada tipu daya perempuan. Perempuan itu punya tipu daya yang sangat kuat untuk menggoda manusia dan bersilat lidah. Nah, ini kita ambil ibrah dalam kehidupan. Nah, ternyata Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena tidak bersalah. Jadi fitnah dunia itu terjadi. Dan ibu-ibu sekalian yang sangat saya muliakan, pada 10 Muharram ketika pada masa Rasulullah itu juga terjadi peristiwa-peristiwa besar pada bulan Muharram. Salah satunya adalah perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah perang yang disebabkan karena kaum musyrikin di kota Madinah itu pada waktu menghasut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terpecah-pecah. Mereka ingin membunuh Nabi. Kenapa? Karena pesatnya umat Islam pada waktu itu. Itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama kita ini. Dengan apa? Dengan jumlah jamaah kaum muslimin lebih daripada dalam sejarah dikatakan 1.400 orang dan lebih daripada dikatakan 2.000 jamaah yang sudah masuk asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita tahu awal ketika Rasulullah datang ke kota Madinah itu jumlahnya baru 300-an. Baru 300-an orang yang ikut dalam perang Badar tahun kedua dan itu dimenangkan. Dan kita lihat bahwa pada perang Badar itu kaum muslimin dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Ini sejarah masa lalu untuk menguatkan kita. Ternyata perang pun ya ketika orang berpuasa pun bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal fisik bukan fisik yang kuat, tapi apa? Keyakinan yang kuat. Jadi kita ini kalau badan kuat belum hebat kali kita. Makanya ketika kita di usia-usia tua, Bu ya, berjumpa dengan sahabat, kawan. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Saya Bu, alhamdulillah lah Bu. Empeng masih bisa makan.
Cumi-cumi masih bisa makan, daging ayam, udah semua saya bisa makan. Kalau kita tanya, sholat malam Bu? Itulah Bu yang bisa. Itu nggak hebat. Fisik yang kuat ini di usia tua itu rahmat Allah memang. Rahmat Allah. Tapi yang besar lagi rahmat Allah adalah wayakinan sadiqan. Memperbanyak waktu-waktu nafilah. Waktu malam-malam kita bersujud kepada Allah. Dan nggak mungkin Ibu, kita sujud lama-lama di malam hari. Kalau di siang hari nggak banyak baca-baca dan ikut majelis, nggak mungkin. Coba Ibu lihat ya. Kalau misalnya orang nggak pernah ikut majelis, nggak pernah ngaji, nggak pernah membahas, nggak pernah mengkaji, lalu sholat malam berlama-lama, mungkin? Karena hasil yang kita ruku sujud itu hasil kajian, renungan, ya kan? Hasil rasa resapan jiwa dari buah daripada irsyad ilmu dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menembus jiwa. Makanya kita akan halau semuanya ketika di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kalau itu nggak ada. Nah, ini terjadi di 10 Muharram, peristiwa-peristiwa sangat besar. Dan kita lihat pada masa ketika tahun 61 Hijriah itu terjadi peristiwa dahsyat yang disebut dengan Perang Karbala. Apa itu? Perang Karbala. Apa itu Perang Karbala? Perang bahwa Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditebas kepalanya ini oleh musuh kaum munafik. Jadi kita waktu 10 Muharram itu bukan merayakan makan-makan cagruk lalu ketawa ke TV sana sini tanpa ibadah, karena agama ini diperjuangkan dengan nyawa. Dan Rasulullah pun ya ketika 1 Muharram, kita katakan 1 Hijriah ditetapkan oleh pada waktu Umar bin Khattab, peristiwa hijrah itu juga ketika datang dari kota Mekah ke kota Madinah, itu melewati masa-masa genting. Setelah bersembunyi 3 hari di Gua Sur, kenapa? Ancaman pembunuhan. Makanya Allah memerintahkan mewahyunya kepada Rasulullah, pindahlah wahai Muhammad, kekasihku, ke kota Madinah. Pasti engkau akan mendapatkan tempat yang lebih baik dan perkembangan dakwah yang lebih pesat. Jadi ketika nanti 10 Muharram, ada hamba Allah yang beribadahnya santai-santai saja, biasa-biasa saja, dan menganggap hari itu hari biasa, itu karena tidak punya asupan iman. Tidak punya asupan pengetahuan tentang masa lalu, begitu dahsyatnya 10 Muharram. Kita saja Bu yang sekarang ini, kalau ada kita lihat sesuatu yang luar biasa takjub, kita ulang-ulang nggak di medsos itu beritanya? Ulang-ulang luar biasa, luar biasa gitu ya. Ini laut terbelah, luar biasa apa enggak? Luar biasa. Seorang nabi, kita katakan Nabi Yusuf yang telah divonis, ya kan, masuk ke dalam penjara dan dia tidak ada pembela siapapun, lalu dia keluar dari penjara karena kebenaran. Itu luar biasa apa enggak? Pembelanya enggak ada. Allah lah yang mengeluarkan. Maka di balik layar itu semua adalah kuasa, kudrah dan iradah Allah. Makanya dikatakan aku wahyukan kepada nabi-nabiku, maka dia melangkahkan jalan dengan hujah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, cucu Rasulullah Husain radhiyallahu anhu, ya kan, meninggalnya syahid, wafatnya syahid, tapi syahidnya ketika kepalanya dipenggal oleh kaum munafik. Dan ini pertikaian ini sudah lama terjadi. Dan kita lihat seluruh sahabat-sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, hanya Abu Bakar yang meninggal bukan dibunuh. Tapi Utsman bin Affan meninggal dunia, dibunuh ketika dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab juga terbunuh. Kita katakan Ali bin Abi Thalib juga terbunuh. Jadi ini menjadi satu pandangan bagi kita bahwa orang mukmin itu adalah satu kondisi yang hidupnya penuh dengan tantangan, tapi di depannya adalah surganya Allah. Karena Allah ingin membalas seluas-luasnya kenikmatan. Nah, tetapi kita umat Nabi Muhammad tidak dibuat juga ujian sampai seberat itu. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada umatku, umat Nabi Muhammad ya kita ini, andaikan dia merasakan satu penderitaan
satu kebinasaan, satu kepayahan. Janganlah engkau berikan dia penderitaan yang berkepanjangan. Ingat Bu, itu doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita ini umat Nabi Muhammad diberikan derita, ada akhirnya, ada masanya. Betul nggak? Ibu pernah mengalami ujian cobaan, rasa sakit, selesai, kan gitu kan? Rasa yang sangat genting, selesai, ada ya? Karena itu doa Nabi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kita melewati masa-masa seperti itu. Makanya ada masa lapang, ada masa sempit. Enggak ada umat Nabi Muhammad yang sempit, enggak ada. Ada lapang, ada sempit. Maka dikatakan ketika lapangmu engkau mengingat Allah, ingatlah di waktu sempitmu Allah mengingat kamu. Tapi jangan kita pikir waktu dibilang lapang ini, waktu tanggal 1. Bukan. Waktu lapang ini waktu hidup. Waktu hidup kayak gini. Apabila di waktu lapangmu, apabila di waktu hidupmu, engkau mengingat Allah, ya mengingat Allah dengan terus bersungguh-sungguh di jalan Allah fisabilillah, maka ketika sempitmu kapan? Ketika sakratul maut. Maka ketika sakratul maut, Allah yang ingat kita. Kita nggak ingat lagi Bu sama diri kita. Minum pun nggak bisa lagi. Makanya kalau orang nggak bisa minum lagi, itu tanda mau meninggal dunia. Ya kan Bu? Nggak bisa lagi, air nggak bisa masuk lagi. Tanda apa tuh? Tanda sudah dekat sakratul maut. Maka kita bilang sama Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin wa ja'alni sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Kan gitu kan? Kita bilang, masukkan aku ya Allah pada tempat yang benar dan keluarkan aku dengan cara yang benar, husnul khotimah. Jadi ada tanda-tandanya. Jadi jika hari ini waktu kita lapang aja, lapangnya macam mana? Habis siap makan jam 9, nonton film Korea. Setelah itu janji sama kawan, makan di mana kita? Makan siang di mana? Janji, sore begitu lagi, besok gitu lagi. Nggak ada yang bersungguh-sungguh untuk dapat hidayah petunjuk Allah, mengkaji, beristighfar dan seterusnya. Itulah nanti yang paling payah ketika sakratul maut. Jadi kita bisa latihan untuk kita ya Bu ya. Ini kita sibuk-sibuk dengan kita di hari-hari ini, dari pagi, sore, siang, malam. Sibuk kemana kecenderungan sibuk kita? Jika waktu lapangmu engkau sibuk mengingat Allah, dan variasi mengingat Allah itu banyak variasinya. Bisa berzikir ya kan? Bisa beristighfar, bisa menolong orang, bisa mengkaji, bisa menyempur rezeki yang halal, kan gitu kan? Banyak. Berjuang di jalan Allah, banyak. Maka kalau kita disibukkan yang efeknya membawa bahagia kepada akhirat, yakinlah ketika sakratul maut engkau nggak usah sibuk lagi. Allah yang menyibukkan dirimu untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau di dunia, lembar per lembar Quran tidak dikaji, tidak dibuka, tidak diteliti, tidak dipelajari, tidak usah berharap banyak kali dapat husnul khotimah. Maka itulah makna, barang siapa yang waktu lapangnya dia mengingat Allah, maka di waktu sempitnya Allah yang mengingat kamu. Barang siapa yang menyibukkan diri berzikir kepada Allah, maka Allah menyibukkan zatnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu luar biasa rahman dan rahim Allah. Jadi kalau kita lihat Ibu, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian setelah itu masuklah Umar, masuklah Utsman, masuklah Ali bin Abi Thalib, masuk setelah itu generasi terusnya, apa yang terjadi? Semua mereka itu semuanya punya tantangan hidup yang sangat besar untuk membela agama ini. Untuk membela agama Allah ini. Makanya kita harus kompak-kompakan. Bagaimana kita bisa beribadah bersama, satu visi yang sama untuk membangun negeri ini. Kenapa? Dulu ketika Rasulullah bangun, lalu setelah ada peradaban, diganggu lagi oleh orang munafik. Makanya Ibu kalau kita buka nanti surah Al-Hasyr, itu adalah pengusiran. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang di kota Madinah, maka diusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka menghasut, menfitnah. Bahkan sebab terjadinya perang Khaybar pun mereka menghasut siapa? Yang tertinggi, mereka menghasut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasulullah itu seorang al-amin,
yang sangat bisa dipercaya, yang sangat benar. Kalau Rasulullah saja dihasut, apalagi ke awak-awak nih, kayak kita-kita nih. Makanya kita kalau difitnah, kalau dibilangin itu, nggak usah lah, dipikir kali lah. Rasulullah pun kena itu, Bu. Apalagi kalau kita mau aman-aman saja, berarti nggak dapat surganya Allah. Jadi ingat, kalau kita udah belajar, ada fitnah, ada godaan, ada ujian, ya kan? Itu biasa. Untuk apa? Untuk kafarat dosa-dosa kita. Dan itu menjadi apa? Evaluasi untuk kita memperbaiki diri supaya kita tidak melambung kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia diberikan ujian dan cobaan. Nah, ini sampai ke cucu Rasulullah dan sampai di akhir zaman. Nah, apalagi doa Rasulullah yang kedua yang dikabulkan oleh Allah, ya Allah, jika terjadi banjir besar, maka janganlah sampai seperti banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kita kalau banjir-banjir, gunung di Loknga itu nggak sampai ke atas sana. Ya, tapi takut kita udah sampai di ujung jantung kita nih. Udah, tapi nggak sampai, Bu, karena doa Nabi Muhammad itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai akan ada banjir tidak seperti banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kita harus menyelamatkan diri. Tapi ada yang ketiga, doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andaikan umatku bersengketa, damaikanlah ya Allah. Janganlah sampai umatku bersengketa. Damai-damai aja ya Allah, aman-aman aja. Enggak ada, enggak dikabulkan. Makanya sebaik-baik kita berkawan, ada tepehnya. Sebaik-baik kita berinteraksi ini, Bu, pasti ada ternyata luar biasa. Kan ada begitu? Itu memang ada, Ibu. Untuk apa itu? Luasnya kemaafan kita. Agar kita dapat rahmat dari keadaan itu. Makanya nanti kalau kita udah ngaji, akhirnya semuanya biasa saja. Karena itu sudah dalam kudrah dan iradah Allah. Nggak ada yang kita takjub kali sama diri kita, nggak ada. Dan kita pun nggak ada takjub kali sama orang, nggak ada. Yang takjub kita adalah kepada Allah, setelah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada manusia biasa-biasa saja. Sampai seperti itu. Nah, ini untuk apa? Luasnya kemaafan hati. Nah, tentunya ketika kita bahas ini, nggak usah yang panjang-panjang dulu, tinggi-tinggi dulu kita sama suami lah. Kalau pernah marah-marah, ya Bu ya, luaskan dada kita memaafkan. Luaskan dada kita yang memaafkan. Kalau kita dengan ibu, kakak beradik, ya kan Bu? Luaskan pemaafan kita. Maka bahasa kita, mana pula lah manusia yang nggak buat salah. Pastilah ada buat salah. Itu udah selesai itu. Mana ada manusia yang nggak buat salah. Kita cari lagi kawan yang nggak ada salah, lebih salah lagi. Aku carilah kawan, ganti lagi kawannya, ganti lagi kawannya. Cari yang nggak ada salah, ada Mak? Nggak ada. Kita juga anak kita, udah baik-baik sekali buat salah. Ternyata gitu kan? Nggak ada, memang ada salah. Luaskan, maafkan lagi, maafkan lagi. Nah, akhirnya apa? Banyaknya jiwa memaafkan kita itu sebab surganya. Makanya dari keadaan pedih itu ternyata Allah mau kasih surga sama kita. Yahdi qalban. Allah ingin memberi hidayah, petunjuk kepada kita. Dan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi semuanya di 10 Muharram. Makanya mau kita bahas sekarang apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa-peristiwa besar pada masa lalu, sejak dari Nabi Adam, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, ya sampai Nabi Nuh, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, juga ketika diselamatkan dari api yang berkobar, maka itu juga 10 Muharram, sampai nanti bahwa Nabi Muhammad pun ketika dia berhijrah itu juga terjadi pada bulan Muharram untuk kemenangan peradaban umat Islam. Dan kecil-kecilnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga insya Allah dengan syariat yang ada itu juga menjadi satu hujah pertolongan Allah bagi kita ketika kita menghidupkan hukum syariat ini. Walaupun ini bukan wajib, ini adalah hukum syariat yang sangat kuat tentang hadis-hadis Rasulullah mengenai ibadah di 10 Muharram. Yang pertama, keutamaan Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Ingat Bu ya?
afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Dan puasa di bulan Muharram fikihnya itu adalah di hari ke-10 Muharram. Bagi kita yang mau. Bagi kita yang mau. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan. Disambung lagi oleh Rasulullah, wa afdalus shalah ba'dal fardi, yaitu sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat lail. Tidak dibilang tahajud. Nanti kita pasti tanya lagi sebelum dibilangin. Saja. Kalau tahajud, sholat hajat lail. Ya kan? Makanya sholat sebaik-baik puasa setelah Ramadan itulah puasa Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Artinya apa? Jangan sibuk sholat sunat, enggak sholat fardu. Makanya untuk sholat malam itu contoh seperti sholat tahajud, latihan 2 rakaat, istirahat lu. Besok 2 lagi, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 2 sholat, 2 kan? Nanti baru sambung lagi, jangan langsung 8 rakaat. Kalau 8 rakaat, lalu tertidur, subuhnya tinggal. Dan kita udah merasakan itu kan, Bu. Wah, ini saya mulai nih. 2 rakaat. Karena habis Idul Fitri ya. Karena habis salat Ramadan, habis Ramadan kan Idul Fitri. Maka kita waktu di Ramadan itu luar biasa. Setelah itu kita sambung lagi di waktu bulan Syawal. Di bulan Syawal udah salat malam mau seperti tarawih ya. Kita mulai subuhnya terlambat. Jadi ini step by step istilah orang sekarang. Tapi jangan lama kali stepnya. Karena kematian kita nggak tahu kapan sampai. Jadi 2 rakaat istirahat. Besok kita buat lagi. Udah istiqomah 2 rakaat, tidak pernah tinggal lagi. Baru sambung 2 rakaat lagi. Besok 4 rakaat. Begitu 4. Tiap malam 4. Baru nanti kalau sudah sambung lagi. Jadi asal dapat istiqomahkan. Baru lanjut naik kelas. Jangan langsung 8 rakaat. Bisa tewas, Ibu. Bisa gini, Ibu nggak masuk kantor. Tahajud saya tadi malam. Ibu kok terlambat? Tahajud tadi malam. Jadi tahajud ini jadi apa? Iya, jadi topengnya. Padahal kita dikatakan apa? Orang yang ikhlas salat tahajudnya, itu paginya nggak pusing, Ibu. Ini bisa tes masing-masing ya. Kita pernah dulu buat pelatihan salat tahajud. Kalau kita ikhlas karena Allah, macam mana ikhlas karena Allah? Saya salat tahajud ini memang mencintai Allah karena Allah. Ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Bukan untuk mau sembuh sakit. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk diri kita. Itu ada efeknya. Orang yang ikhlas dengan penuh senang hati. Salat malam. Salat tahajud, salat hajat, salat tobat dan macam-macam itu. Bangun tengah malam. Itu paginya tidak pusing. Ingat Bu ya, paginya tidak. Walaupun dia sholat itu lama. Jadi nanti kalau habis sholat tahajud paginya pusing, ku bereskan lagi niatku. Karena apa kita pusing, Bu? Kita itu pusing biasanya karena kita bersangatan meminta kepada Allah. Kalau itu belum dikabul, kita kayaknya besok malam lagi tunggu lagi, Mak. Berdoa lagi. Ada yang dipaksakan, ada. Padahal kita udah bilang Allah raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, aku rela aja engkau atur ya Allah. Engkau atur mau kayak manapun aku rela ya Allah. Yang betul. Makanya ada bilang begini, saja saya udah berdoa tapi kok belum dikabulkan ya. Nah, gitu ya. Karena ada kan Bu, kok kita diskusi ya, belum lagi dikabulkan, belum lagi. Anda boleh. Kalau kita berdoa kepada Allah itu nggak boleh kita bilang. Ciri orang sabar dia tidak mengatakan itu kepada Allah. Aku yakin jika waktunya tiba Allah mengabulkan doa-doaku. Dan jika belum dikabulkan itulah kebaikan untuk diriku. Itu hebat sekali Bu. Itu yakinan shadiqan. Makanya ayat, doa, Quran bukan utama dihafal dulu, tapi dimaknai. Karena ada kan kita misal duha ya, Allah maha wa doa. Nah, gitu ya. Kita cepet-cepet. Padahal kita bilang kalau kamu dapat rezeki kamu mau apa? Berhentilah salat duhanya. Kata Allah, aku nggak kabulkan dulu lah kamu. Kalau aku kabulkan nih, berhenti dia salat.
Karena udah dapat. Itu namanya ikhlas ya. Sholat yang benar. Ya, sholat yang benar. Jadi ingat tadi, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Al-Muharram, di bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat lail. Sholat lail itu termasuklah qiyamul lail. Bisa sholat tahajud, bisa sholat tahajud, bisa sholat istikharah, macam-macam. Pokoknya di malam hari itu dia hidupkan malam hari. Tapi ingat setelah sholat fardu. Nah, kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Dikatakan apa? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumil Asyura. Ketika ditanya bagaimana tentang puasa Asyura, faqala yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan setahun yang lalu. Nah ini. Kita Bu, kalau belanja kita aja digratiskan sebulan, mau nggak kita? Belanja kita. Kita belanja 1 bulan misalnya 2.500.000, 5 juta. Lalu dia bilang, ada tempat kita belanja, misalnya kita pergi kemana lah, ke warung. Bu, 1 bulan ini free ya. Gimana kita bilang? Masya Allah baiknya orang itu, ya Allah baik. Diskon aja 20%, Masya Allah, gitu kan. Ini dihapuskan salah-salah silap kita yang lalu, setahun ke belakang. Dihapuskan oleh Allah. Ditanya sama kawan, saja kalau dosa kecil dihapuskan, dosa besar macam mana? Begini, Bu. Ketika dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa kecil dihapuskan oleh Allah, maka kita tidak melakukan dosa kecil lagi. Ya kan? Kita nggak lakukan dosa kecil lagi. Itu menjadi rahmat pada tubuh kita nih. Yang kecil-kecil kita nggak lakukan dosa lagi. Kalau yang kecil nggak kita lakukan, yang besar udah pasti mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jika yang kecil aja tidak dia kerjakan, apalagi yang besar. Rahmat karunia Allah. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 10 Muharram dengan kesadaran yang tinggi, dengan hidayah dan petunjuk Allah, kita lakukan ibadah puasa dengan harapan seluruh dosa-dosa krimeh-krimeh kita tuh yang kecil-kecil. Tapi orang mukmin dosa kecilnya dianggap dosa besarnya. Begini pula, Bu. Orang mukmin nggak ada pada dia itu dosa kecil. Kenapa? Yang dikhianati itu, yang dimaksiati itu adalah Allah yang maha mulia. Makanya pagi dirinya bahwa dosa itu semuanya ketika kita berhadapan dengan Allah, akhirnya semuanya menjadi besar. Rasa pandangan kita menjadi besar. Makanya kita ketika melakukan dosa cepat-cepat langsung istighfar, islah, perbaikan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan. Sampai-sampai nanti ada teman, kalau dia minum, dia akan cari tempat. Kalau belum ada tempat duduk, dia belum minum. Dia nggak mau minum sambil berdiri. Karena bagi dia, meminum sambil berdiri itu menjadi satu perbuatan yang bertolak daripada rasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Bu? Tapi kalau kita nggak dengan kesadaran yang penuh, nggak dianggap pun itu dosa. Makanya sekarang di wedding-wedding minum sambil berdiri. Kenapa? Karena keadaan tren hari ini. Kita jangan ikut itu, ya kan? Karena kita disunnahkan minum sambil duduk, kecuali kita minum air zam-zam. Nah, Ibu Salbia baru pulang. Kalau di sana disuruh minum sambil duduk, nggak minum-minum kita. Kalau musim haji, kalau minum harus duduk, maka nggak minum-minum kita. Karena nggak ada tempat duduk, ya kan? Itu sunnah. Hukum Allah itu luar biasa, bisa dijelaskan. Tetapi untuk minum air biasa, maka minumlah engkau dengan bismillah, minumlah sambil duduk. Makanya yang kita hadapi itu siapa? Itu adalah Allah yang maha melihat, maha menatap kita. Dan kemudian hujan disampaikan oleh Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita risih kalau minum sambil berdiri. Ya kan, Bu? Risih kalau makan dengan tangan kiri. Itu kan kecil kan? Tapi besar dalam pandangan seorang mukmin. Wasilahnya apa? Wasilahnya adalah puasa 10 Muharram. Makanya nanti Ibu tengok ya, kalau orang misalnya itu ndak open, kita tanya, "Hai, nah puasa 10 Muharram. Hana apa entas?" Ya kan, Bu? Kan bisa kan kita bilang,
Oh pantas. Kenapa? Aku ngaji kemarin didengar lah. Yang kecil-kecil itu udah hilang nanti. Yang kecil-kecil itu. Kenapa? Itu rahmat Allah. Jadi hari ini kita ambil momen Ibu. Wabuhu ilaihi wasilah. Cari segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau Allah bilang, lakukanlah puasa Muharram. Terhapus dosa-dosa kecilmu. Akhirnya nanti kita, kalau misalnya jumpa kawan, selalu tersenyum. Ya kan? Kalau kita nggak senyumin kan boleh juga kan? Assalamualaikum. Kita nggak berdiri kan boleh juga. Ada nggak? Misalnya datang teman atau guru atau siapapun. Kalau kita nggak berdiri, boleh apa enggak? Boleh. Tapi nanti orang mukmin nggak sanggup dia nggak berdiri. Kenapa? Karena itu adab. Itu adab. Dan guru mengatakan apa? Jangan nggak usah berdiri, nggak usah berdiri. Udah nggak usah berdiri. Tapi kalau kita mukmin, nggak mungkin kita duduk. Kita tetap datang mama kita ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ma. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi nggak ada. Iya kan? Kalau kita mukmin pasti kita peluk, kita cium. Tapi kalau nggak ada mukminnya macam mana? Mak, udah kami masak di atas meja semuanya. Semua udah beres di atas meja. Adalah ayam, ada ini kesukaan mama semua. Tapi dia nggak beranjak dari tempat duduknya. Hanya dengan menunjukkan di atas meja semua telah tersedia. Nah, kira-kira dalam kehidupan masyarakat ini ada apa? Ada. Sampai kita naik kendaraan nggak pakai helm. Pakai helm. Nggak ada polisi. Emang polisi, kalau kita kecelakaan, kita kena atau polisi yang kena? Kan kita yang kena kan? Nah orang mukmin nanti masuk dia, walaupun tidak ada polisi, aku pakai karena untuk keamanan diriku, bukan menghormati polisi, bukan. Ini Bu luas. Ya, luas pemahaman tentang dosa-dosa kecil yang Allah hapuskan. Nah asbabnya apa? Puasa 10 Muharram. Coba kita kenang-kenang selama seumur hidup kita, berapa kali kita udah puasa 10 Muharram? Bagi yang belum, marilah kita berpuasa. Bagi yang sudah istiqomah, kita terus berpuasa. Dan bagi kita yang sudah berpuasa, ajak sanak saudara, terutama siapa Bu? Anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak-anak gadis kita ya, anak keturunan kita. Itu kita ajak kawan-kawan kita. Kenapa? Setiap kali kita mengajak, maka kita akan mendapat fadilah yang luar biasa juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat di yaumil qiyamah, ya Allah itu pahala mengajak, itu pahala mengajak, itu pahala mengajak. Tapi kita mengajak, kita pun puasa, jangan ajak-ajak aja. Kita nggak puasa saja. Panas sekali lah ini saja. Aku ngajak-ngajak aja boleh. Emang kalau ngajak-ngajak dapat pahala berapa? Besar. Udahlah, aku ngajak aja lah. Hai puasa, dikirimlah screenshot. Puasa Asyura, puasa Asyura. Waktu kita tengok di hari Ahad, makan soto dia. Hai makan soto. Udah gede kali pahala mengajak aku, pahala dakwah. Gede kali pahala dakwah. Enggak lagi mengerjakan yang didakwahkan. Enggak begitu. Auzubillah min dzalik. Ibda' bi nafsi. Kita ini karena keyakinan yang benar bahwa itu adalah keutamaan, kebahagiaan, maka kita mengajak sanak saudara. Yang ketiga Ibu, biar sempurna, satu lagi hadisnya. Maka hadis ini langsung dari Ibnu Abbas, ya, yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini katakan marfu, langsung disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, maka dikatakan sumu yauma asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Nah ingat Bu ya, apa dikatakan Rasulullah? Maka kata Rasulullah, berpuasalah engkau di hari Asyura, lakukanlah perbedaan yang bisa membedakan engkau dengan Yahuda, dengan Yahudi. Maka jika mereka berpuasa di hari ke-10, maka hendaklah engkau berpuasa qablahu, sehari sebelumnya, atau wa yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Jadi jika nanti 10 Muharram jatuh di hari Ahad, maka lakukanlah puasa di hari Sabtu, Tasu'an, dan lakukanlah di hari Ahad, hari Asyura 9 dan ke-10. Jika tidak kita lakukan sebelumnya, maka lakukanlah sehari sesudahnya. Maka kita puasa di hari Ahad dan puasa di hari Senin. Jadi bukan Sabtu, Ahad, Senin, kelebihan. Kelebihan ya Bu ya?
Jadi kita puasa di hari Sabtu, Ahad, 2 hari, atau Ahad, Senin, bukan Sabtu, Ahad, Senin. Kita bilang sama di rumah, udah tambah sekarang puasa Asyura. Iya kan? 3 hari. Bukan, kata Rasulullah, bedakanlah. Ini bu hukumnya sudah sunnah muakkadah, udah naik ke atas nih. Supaya berbeda dengan Yahudi. Ya. Nah, puasa di hari Senin ini sekarang, ini tetap kita puasa hari Senin, tapi niatkan untuk puasa di hari Asyura karena mengamalkan hadis ini. Ya Bu ya, mengamalkan hadis ini. Tapi kalau Ibu sudah puasa nanti di hari Sabtu, puasa kemudian di hari Minggu, kalau mau puasa di hari Senin, puasa sunnah Senin. Bukan puasa Asyura, tapi puasa sunnah hari Senin. Dan puasa bulan Muharram ini setelah hari ke-10 masih boleh nggak puasa seterusnya? Boleh, karena itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Perbanyaklah puasa. Dan puasanya itu tidak penuh 30 hari. Ya Bu ya, tidak penuh 30 hari. Puasa Sya'ban saja Rasulullah nggak penuh kan 30 hari, apalagi bulan Muharram. Bisa di awal 1 sampai 10, bisa di 9 10, bisa 10 11 12 13. Kita puasa, yang penting puasa di bulan Muharram. Tapi untuk puasa Asyura memang di hari ke-10. Tapi jangan tok 10 saja. Karena ini pernah terjadi dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dengan mereka yang berada di kota Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa, "Mengapa kalian berpuasa?" "Kami berpuasa karena dulu Nabi Musa, ya, kalamullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menenggelamkan Firaun, maka kami berpuasa karena itu, karena begitu sangat senangnya dengan keselamatan Nabi Musa dan tertenggelamnya Firaun. Nah, jika demikian kami, aku dan umatku lebih berhak untuk berpuasa. Tapi kata Rasulullah, bedakanlah puasa mereka dengan puasa kita, umat Nabi Muhammad, dengan membedakannya menambah 1 hari sebelum atau menambah 1 hari sesudahnya. Nah, jika nanti Ibu kita bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad, berarti kita puasa Sabtu dan Ahad, atau bagi kita yang mau puasa di hari Ahad dan hari Senin, itu boleh kita lakukan. Maka fadilahnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan setahun sebelumnya. Dan ketika kita mengamalkan hadis ini, masuk dalam akal fikir sadar kita. Ketika ibadah yang bagus saja tak boleh sama Yahudi. Apalagi tentang budayanya. Apalagi tentang cara pergaulannya. Ya kan? Itu tentang ibadahnya tidak boleh sama. Apalagi kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Jadi ini yang menjadi dicamkan dalam diri kita ini. Dalam pergaulan, ya, dalam budaya, kehidupan, hari-hari, cara bicara kita. Jangan sama-sama kayak Yahudi. Itu dalam Islam. Maka hari ini berbelanja pun tengok mereknya apa. Nah, kalau bantu tuh Yahudi tidak usah. Jadi jangan puasa Asyura hanya sebatas puasa selesai. Enggak, tapi banyak makna yang terkandung di dalamnya untuk membedakan kita Muslim, kita mukmin. Ya, semoga Allah anugerahkan kita lakab mukmin. Lalu seluruh sifat, tindakan, gerak-gerik kita. Makanya ketika kita bahas hadis ini nama hadis ini marfu'an. Gerak-gerik Rasulullah, gerak diamnya, perkataannya, perbuatannya, itulah yang kita ikuti. Nah, jadi disebut dengan hadis marfu', ya, hadis yang langsung bersandar kepada Rasulullah, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita bahas ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah menguatkan iman yang ada pada diri kita dan menambah keimanan kita, dan diberikan kepada anak keturunan kita dengan pertolongan yang telah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Maka dikatakan oleh Nabiullah yang mulia, sesungguhnya pada 10 Muharram Allah telah menyelamatkan kaum-kaum terdahulu, maka barang siapa yang mengibadahi 10 Muharram, maka Allah pun akan menyelamatkan kaum setelahnya. Mana kaum setelahnya? Inilah kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di negeri kita bencana banyak nggak?
banyak. Ya Bu ya. Kemudian kita lihat bahwa jauhnya umat manusia dari perintah Allah banyak apa enggak? Banyak. Maka salah satu wasilah dalam hukum fikih yang ada di umat Nabi Muhammad ini, hukum syariatnya, salah satu dari sekian banyak hukum-hukum Allah itu adalah puasa Asyura. Untuk mengenang kembali perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada umat terdahulu, dan disambung bahwa umat yang kemudian pun akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakana bil mu'minina rahimah itu Allah selalu bersama orang-orang mukmin. Tapi kata bersama itu bukan berarti kita enak-enak saja, enggak. Ada ujian, ada cobaan, ada kepayahan. Makanya orang mukmin kepayahannya itu adalah bonus surganya. Ketika ada rasa-rasa payah kita ya, dalam berjuang, ya kan? Dalam berjuang, dalam mentaati agama ini. Diterik matahari kayak gini kita puasa, kan kalau iman nggak kuat nggak bisa. Ya kan? Makanya kita lihat kalau udah bulan puasa itu jam-jam 9 pagi udah sirup patung udah lewat. Kita gitu ya. Rasa-rasa kita kan. Kuat enggak ya? Makanya kalau kita berpuasa nggak boleh begini. Sengaja aku berpuasa esok hari, kalau kuat ya Allah, kalau nggak kuat aku nggak boleh. Nggak ada boleh ya? Kan ada orang begitu. Kalau misalnya puasa, kalau kuat ya, karena terik kali saya lihat. Kalau kuat aku puasa. Kalau nggak kuat, tekad itu, niat itu bulat. Nah, bulat tuh nggak ada ujungnya begini, bulat ya. Macam modal, membulatkan tekad. Nggak ada yang bisa keluar, kecuali memang hukum syaraknya harus keluar. Haid mungkin, nifas mungkin ya, pingsan, nah itu memang harus berbuka. Nah makanya puasa ini menjadi satu kesungguhan umat Islam ketika di 10 Muharram untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah terlebih daripada itu dalam sejarah kehidupan Rasulullah, maka banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram, termasuklah yang kita sampaikan tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sejarah yang sangat agung, itulah perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Dan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Banyaknya penghasutan kaum musyrikin terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Jadi hari ini ketika kita telah berada pada kondisi aman-aman saja, baik-baik saja, ini harus kita kuatkan Ibu. Semangat kawan-kawan untuk terus berislam. Kenapa? Kalau kita lengah, kaum munafik, musyrikin itu memang menggerogoti supaya berpecah belah. Nah ketika berpecah belah, lalu dikuasai lagi oleh orang musyrikin, maka kondisi orang mukmin tidak aman. Ya tidak aman. Dimanapun negeri yang dipimpin oleh kaum musyrikin itu tidak aman. Tapi apabila dipimpin oleh kaum muslimin itu aman, dan itu sudah dicontohkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Madinah. Dengan apa kemarin? Pada tahun pertama ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah menetapkan dengan piagam Madinah. Hidup berdampingan, aman semuanya. Siapa yang berkelahi datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan amankan. Sampai seperti itulah. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kebaikan yang besar kepada kita dengan 10 Muharram. Maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, perbanyaklah puasa, perbanyaklah salat malam, perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang kita panjatkan kepada Allah dari semua amal-amal itu, semoga Allah berikan kita kekuatan. Doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah, cukuplah kepada Allah aku bersandar. Ini Bu kepasrahan diri kepada Allah. Rasa-rasa badan kita nggak kuat, nggak sampai gitu ya. Ada rasa-rasa gitu ya kan? Ya Allah, ini kalau kita meninggal dapat nggak husnul khotimah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kepada Allah, wakilkan segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali kita baca? Baca aja. Pahamkan ketergantungan diri kita kepada Allah, sandarkan ketergantungan kita kepada Allah. Lalu sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Misalnya ada berat kali kayaknya mendidik anak. Ini takut kali, khawatir kayak mana keadaan masa depan keturunan kita. Ada. Atau mungkin kan kondisi kita, sakit kita misalnya, kondisi keadaan kita. Itu sandarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula ya Allah. Dan ingat sahabat sekalian, pada 10 Muharram biasanya semua kita, indatu kita dulu itu masak bubur Asyura. Kita diberi akal nalar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebatas makan bubur Asyura. Harus ada masuk hidayah petunjuk bagi diri kita. Dulu makanan itu memang bubur, Ibu. Nggak ada makanan lain, memang bubur. Karena dulu ketika Nabi Nuh selamat dari apa? Dari banjir bah besar, maka yang di dalam kapal itu membawa masing-masing biji-bijiannya. Ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada ini, ada itu ya. Itulah yang tinggal. Lalu sebahagian dimakan, sebahagian ditanam. Makanya 40 macam itu, itulah yang dibawa bekal ketika untuk menyelamatkan diri di dalam kapal. Ketika selamat di dalam kapal, ketika mendarat, maka biji-bijian itu sebahagian dimakan, sebahagian kalaulah dulu nggak ada lah kacang hijau dimasukkan ke dalam kapal, nggak ada lagi kita makan kacang hijau sekarang. Nah gitulah ceritanya begitu kan. Nah makanya indatu kita masak bubur Asyura itu 40 macam buah-buahan. Itu simbolik ya Bu ya. Nah lalu membagi-bagikannya, bukan makan untuk sendiri. Membagi-bagikannya. Nah sunnahnya 10 Muharram itu hukum berbagi. Perbanyaklah infak. Karena ketika kita berinfak, kita menolong orang, Allah menolong kita. Bukan kita menolong orang, orang menolong kita. Bukan, karena orang nggak kuasa tolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya jika engkau menolong saudaramu, Allah menolong kamu. Waktu kita pernah menolong orang, itu sebab Allah akan tolong kita. Jadi di 10 Muharram ditekankan setelah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan baca zikir-zikir itu ya, tolong nggak juga. Ini dihafal tapi tidak dimaknai. Jadi carilah tempat-tempat yang membawa manfaat untuk kita bisa menolong agama ini. Maka 10 Muharram sangat tepat untuk kita berbagi dan berinfak. Sangat tepat untuk kita berbagi dan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Terutama sangat disunnahkan melapangkan anggota keluarga kita. Jadi kalau kita ibu rumah tangga, masaklah makanan yang enak di 10 Muharram. Kasihlah buka puasa anak kita. Bu ya. Kemudian ketika ada lebih lagi, kasihlah tetangga. Lebih lagi sahabat karib. Lebih lagi 40 tetangga sana sini. Lebih lagi mana mungkin rumah-rumah Quran. Atau di manalah balai-balai, di manalah kita berinfak. Kalau lebih lagi. Kalau nggak lebih jangan. Jangan mudarat diri kita. Nah, hari 10 Muharram simbolnya bagi bubur. Itu nggak update, itu masa lalu. Sekarang bagi bubur. Bukan saja bubur, tapi berbagilah dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jangan semua bawa bubur. Semua bawa bubur, semua bawa bubur. Seperti dikatakan sedekah air. Saja saya air. Air saya dulu lah minum, air saya minum. Bukan, maksudnya air itu menyambung kehidupan. Hari ini yang menyambung kehidupan apa? Belilah kuota. Kalau nggak bisa ya lihat YouTube tuh. Saja nggak dapat, saya nggak ada wifi orang. Ya kan Bu? Jadi air itu kakunya dulu Ibu. Bukan berarti hilang enggak, tapi dengan update akhirnya terbuka lagi. Apa yang bisa menyambung itu? Air, menyambung kehidupan. Maka hari ini apa? Yang menyambung kehidupan bisa jadi transfer, bisa jadi air, bisa jadi apa namanya? Kuota untuk kawan bisa nengok ceramah-ceramah mungkin apa. Iya kan? Kita kirimkan ke kawan kita pulsa 20.000. Dia nggak ada pulsanya, kirimkan 20.000. Oh kecil kali saja, kirimkan 100.000. Ada ibu kirimkan pulsa ke kawan. Kirim pulsa, bilang pulsa ini ku kirim untuk dengar yang baik-baik. Ya kan Bu? Dipesankan dulu, diamanahkan dulu. Jadi nggak mesti, saja saya nggak pandai masak bubur. Emang nggak disunah nggak masak bubur? Itu untuk mengenang sejarah, ya Bu ya. Jadi makanya kita masak bubur pun itu budaya Ibu. Tetapi sunnahnya puasa. Jangan sibuk masak bubur, tidak puasa, tinggal substansinya. Ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini kalau kurang ngaji, kurang akalnya. Kalau kurang ngaji kan kuat akalnya.
Jadi kita masak-masak, kapan kita makan? Kita makan waktu buka. Jangan masak-masak di pagi hari udah makan. Padahal 10 Asyura tadi dihapuskan berapa? Dihapuskan setahun yang sebelumnya. Setahun yang belakang dihapuskan. Gara-gara bubur nggak puasa kita. Padahal bubur tuh besok pun bisa makan juga. Jadi bubur tetap masak. Ya, indah tuh kita hargai, tetap kita masak. Tapi kita makannya ketika berbuka puasa. Dan kita berbagi. Dan kalau udah kasih bubur bisa kasih yang lain-lain lagi. Nggak mesti bubur toh. Dan bagi kita yang masak-masak bubur, bisa jepri-jepri kawan. Ini ya, saya ada bubur, kirim, boleh. Dan yang paling utama, berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, dan setelah itu kita berbagi kepada sahabat-sahabat kita. Ini sempurnanya Bu ya. Dan kemudian di 10 Muharram ini lapangkanlah orang tua kita, kakak, adik, jika kita diberi rezeki oleh Allah. Dan insya Allah Allah juga akan lapangkan rezeki kita. Dan ketika kita menolong saudara kita, sebenarnya kita sedang ikhtiar menolong diri kita sendiri, baik di dunia, sakaratul maut, ataupun ketika di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah insya Allah 2 hari ke depan, 9, 10 hari Tasu'a dan hari Asyura, mari kita ibadahi dengan penuh senang hati. Semoga rahmat Allah tercurah untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.